nanti ada yang mesen gitu ya, supaya pengen jadi penyanyi kan, ada donor aksi gitu ya, pengen berkeluarga dengan Dede gitu. Nanti anak-anak yang sengaja tuh baru lahir dinamain juga Abang L gitu kan. Jadi cuman L-nya bukan Leslar, mungkin apa Lesot apa-apa atau lemes gitu apa ya. Ya udah gitu yang borong bilar lagi. Stop susunya. Gitu. Abah, ini kan kita alhamdulillah ya, kita kembali menjalani yang namanya bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi kita umat muslim untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, Abah, kira-kira apa Abah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, Abah? Masya Allah. Yang pertama yang luar biasa adalah puasa. Puasa pasti. Karena yang nggak biasa puasa pun, ya kan ada orang yang ahli puasa ya. Ada yang puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Orang kalau yang biasa puasa Daud berarti dia 15 hari puasa. Ditambah sama Senin Kemis 8 hari. Itu udah. Terus ditambah lagi 3 hari, 13, 14, 15 hari putih Ayyamul Bid. Jadi ada orang yang sangat puasanya profesional gitu. Artinya dia memang betul-betul ahlu asyam, ahli puasa. Tapi kan ada yang sama sekali nggak puasa dalam setahun, kecuali Ramadan. Ngomong dari kakak. Di dalam hadis kan disebut iftaradallahu ya siyamahu. Allah mewajibkan siam. Dan puasa ini sangat bagus. Dokter nggak ada satupun yang bilang puasa itu jelek. Puasa itu bagus untuk lambung, untuk kesehatan secara umum. Walaupun hadis yang menyebutkan sumu tasihhu, puasalah kalian saya kalian sehat, itu hadis dhaif ya. La yuhtaju bihi, sebagian mengatakan seperti itu, tapi memang orang yang benar-benar puasa itu akan jadi sehat. Apalagi puasa itu tadi Kak Bilar di dalam openingnya tadi ya, pembukaan, memang puasa ini akan mendidik kita. Waktu Abah ke kebun binatang, ketemu sama pawang singa. Dia khusus yang menangani binatang-binatang buas. Saya tanya, ini binatang kenapa sih bisa nurut? Dia kadang-kadang anak aja susah nurut gitu. Ini binatang yang bukan anaknya dan dia binatang buas. Tapi kalau hujan bisa disuruh nurut? Oh bisa. Kan ada pawangnya. Jadi coba singa di tempat sirkus, ya kan? Jongkok singa, keluarin gigi. Coba singa di hutan, kita lagi papasan, liar, keluarin gigi. Ya bukan cuma giginya, sama kita-kitanya keluar kan. Kenapa dia bisa tunduk? Ternyata dia bikin lapar dulu. Singa tuh begitu dapat, didiemin, gak dikasih makan, kan dia lapar sampai dia lemes. Pas lemes si pawang ngasih makan dikit-dikit, sehingga dia tahu, oh ini ngasih makan. Dan nafsu juga begitu, ditunjukkannya dengan lapar. Itu kan tadi amalan-amalan yang pertama yang hebat puasa. Terus taraweh. Tahajud itu bagi orang-orang ya Leslar lovers sih, semuanya ahli tahajud semua ya. Jam 11 aja udah pada nangis ya kan, nungguin nasi goreng belum matang. Enggak, mereka siap-siap mau tahajud. Nah, yang nggak ahli tahajud, selama ini kan kita taraweh ya kan, kita itu udah minimal sholat malam. Ya. Kemudian sedekah, kemudian iktikaf. Nah, iktikaf nih sebagian kita jarang melakukan di luar bulan Ramadan. Ya, kalau imam atau madhab Syafi'i ya, iktikaf tuh enggak harus 10 malam. Apa tuh iktikaf? Ya, tapi bisa sebentaran aja gini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bisa. Ya, kemudian baca Quran. Kemudian tadarus. Ya kan? Kemudian memberi makan berbuka. Dede misalnya ya sama Kak Bilar seperti kebiasaannya, Abah tuh anak yatim kirimin makanan berbuka. Nah, itu pahala mereka bisa kalau ngasih 100, pahala mereka dapat juga ke kita. Iya kan? Oh, atau keluarga ya, misalnya ada yang batal puasanya, Dede aja yang bayarin video. Misalnya Kak Bilar punya kakek misalnya di kampung masih udah nggak kuat puasa, udah dah aku aja yang bayar. Itu kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan boleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan agar kita semua jadi hamba yang bertakwa. Nah, Abah, jika tadi
amalan-amalan yang amalan-amalan baik yang dilakukan selama bulan puasa. Nah, ini kebalikannya Abah. Hal-hal yang harus kita jauhin selama bulan puasa itu apa sih Abah kira-kira Abah? Iya, jadi gini, yang kita jauhin itu ada dua. Pertama yang haram, kedua yang makruh. Ya kalau yang haram jelas haram dan banyak, karena puasa itu secara etimologi adalah al-imsak. Puasa itu intinya adalah menahan. Dan definisinya secara syariat adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi menahan dari membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita nahan yang diharamkan. Bayangin kan selama puasa yang halal aja dilarang. Makan, minum, istri, itu kan sesuatu yang waktu nggak puasa halal. Itu kan kemudian jadi diharamkan gitu ya, termasuk kayak misalnya ya berjudi ya kan, misalnya minum minuman keras, misalnya berantem, bertengkar, itu kan sesuatu yang kemudian sesuatu yang muharram yang harus ditinggalkan. Tapi ada juga nanti yang sifatnya makruh. Makruh itu sebetulnya ditinggalin lebih bagus. Ya, dia tidak akan merusak gitu. Kayak misalnya contoh ringan aja kan, kayak nyobain makanan buat orang yang masak kan itu juga disebutnya makruh. Berarti boleh apa ya? Boleh kan? Karena misal nyobain ya asin cukup. Kan takutnya nih misalnya nih dia lagi masak dia untuk buka puasa, nggak taunya nggak ada rasanya karena dia lupa masukin garam atau bumbu-bumbu yang lain. Kan sekedar mencicipi boleh. Terus buah. Kalau mencicipi 2 piring kan lain ya kan? Lagi bikin kolak, itu mah doyan. Lagi bikin kolak kan takut nggak berasa. Jauh kolak. Dia cobain pas mau dihidangin, lah kok udah habis ya? Tinggal centongnya. Oh, berarti nyicipin nggak masalah, asal dikeluarin lagi. Atau misalnya istinsyak. Itu apa? Istinsyak tuh kita lagi wudhu masukin air ke hidung. Oke. Karena tamadmud, kumur-kumur juga kalau lagi puasa ada mubalaghah. Jangan terlalu berlebihan. Mungkin misalnya masukin air langsung buang. Jangan satu gayung, sambil itu kan pasti 2-3 tetes turun tuh ya kan. Nah, atau kumur-kumurnya pakai jus mangga gitu ya. Kemana sih? Nah, itu harus Keberapa kali tidur dari abis sahur, bangun-bangun abis tarawih misalnya kan. Pasti banyak kesindir nih teman-teman di rumah nih. Itu kan sama yang di depan. Ada orang yang puasanya model ular gitu kan. Iya, puasa ular. Tidur. Ya. Atau misal dia ngomong sesuatu yang nggak ada faedahnya, itu bisa jadi jelek. Ya, karena kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagus-bagusnya Islam seorang itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak bahaya. Nah, lagi puasa kan kita dilatih, ini kan kayak lagi di training kita benar-benar menguasai diri ya, menguasai ya apa hawa nafsu kita supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Oke, tadi Abah udah jelasin, udah memaparkan tentang apa yang mesti dijauhi sih selama bulan puasa dan apa juga yang amalan yang mesti kita lakukan di selama bulan puasa. Nah, kamu kira-kira ada yang pengen kamu tanya nggak? Baru dia mau bilang. Mungkin terkait hubungan suami istri, terkait keluarga. Baru dia mau bilang, jadi boleh nanya apa enggak? Oke, ya udah boleh kalau gitu. Bah, di surat Al-Baqarah ayat 187 kan itu menceritakan tentang hubungan keluarga. Minta dijelasin apa? Iya, baik. Jadi Leslar lovers ya, dan semua. Dan kebetulan Leslar lovers juga banyak yang sudah berkeluarga, Abah. Iya. Dan mungkin kalau kita tadi Dede kan 183, 184, 185 sampai disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di 186 itu jangan lupa bulan Ramadan ini bulan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bil 'allahum yarshudun. Dan di 187-nya itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dulunya nggak boleh ya. Kalau puasa tuh siangnya haram ya, kayak tadi yang harus dihindari ya, karena nanti kalau melakukan hubungan seksual
atau hubungan suami istri di siang Ramadan itu hukumannya berat, ya kan? Membebaskan budak. Kalau nggak ada membebaskan budak, sekarang nggak ada perbudakan, dia harus puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh bolong. Jadi 2 bulan langsung harus continue. Non-stop. Jadi kalau misalnya udah 59 hari, di hari ke-60-nya batal, ulang lagi dari hari pertama. Restart lagi. Iya. Wah. Restart lagi. Restart lagi. Nah, kalau malamnya gimana? Awalnya tuh nggak boleh juga. Dia dipahaminya oleh para sebulan sahabat 187. Gawat. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian rafat. Ini bahasa Quran yang lembut. Rafat itu bercumbu atau mengeluarkan kata-kata yang yu'addi ila al-jima', ya kayak rayuan gitu ya. Dihalalkan. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, kalian para perempuan ini pakaian suami dan sebaliknya. Dan Allah juga tahu ya bahwa ya berat 1 bulan itu misalnya, ya apalagi mungkin Leslar lovers yang setelah nonton kalian nikah juga langsung pada jadi followersnya gitu, ikut pada nikah juga, pengantin-pengantin baru gitu ya. Nah, makanya dia dibolehkan ya sampai menjelang sahur atau menjelang sampai imsak lah, gitu ya, boleh gitu kan. Nah ya deh. Oh, masuk senyum? Enggak mau. Cengar-cengar kamu? Dia pengen atau senyum, nggak apa-apa, nggak boleh dia senyum. Ya boleh, senyum tuh harus ada alasannya. Jadi dia senyum aja, alhamdulillah ternyata boleh sebelum imsak. Mantul. Gitu. Oke. Ya Abah, masih berkaitan dengan bulan puasa Abah, ini ada pertanyaan dari sahabat Lestar juga Abah ya. Dia bertanya, kalau puasanya full 30 hari Abah, tapi nggak sholat 5 waktu, itu bagaimana puasanya Abah? Apakah tetap sah atau tidak? Ya ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau pendapat fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa orang yang tidak sholat puasanya itu nggak sah. Kenapa? Karena inna bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seorang yang beriman sama yang gak beriman itu adalah tandanya kalau dia sholat. Kalau dia tarikus sholat, artinya meninggalkan sholat, berarti dia nggak dianggap beriman. Maka puasanya orang yang gak beriman gak sah. Orang yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini bahasa fikih. Tapi bahasa para dai, artinya orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ya, salah satunya misalnya pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Siyamnya mengatakan insya Allah sah, insya Allah sah, tapi dia masih punya dosa dari meninggalkan sholat. Karena gini, ibarat orang punya 2 mata, sholat sama puasa, yang satu belum lihat, ya jangan yang sebelahnya jangan ditusuk supaya buta dua-duanya. Kan kalau dibilang nggak sah, ya udah dia mendingan nggak puasa kan gitu. Tapi biarin, dia puasa itu sesungguhnya dia punya iman. Tinggal dia kemudian ditarghib, dirangsang lagi, diarahkan lagi supaya dia mau sholat. Gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, malah ada yang lucu, sholat wajib enggak, tapi tarawih enggak ketinggalan. Padahal tarawih ada, itu sunnah. Iya. Ada Bang. Ada. Dan itu biasa fenomena itu terjadi di awal-awal doang Abah biasanya. Full masjid tarawih. Orang imam aja nggak bisa masuk. Gimana caranya? Ya kan kejagaan sama orang. Pak, saya mau masuk, udah penuh Pak. Saya imamnya. Oh iya. Saya nggak boleh mulai kan? Imam masih gitu. Puasa disuntik vitamin C nggak boleh. Pak, suntik dong sayur asem nggak boleh. Sayur supaya ada rasa. Pak, mau disuntik apa? Kuah tom yum Pak. Kuah tom nggak boleh.